Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Elohim, shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus selalu ada dengan kita di hati kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita yang melampaui segala akal dan logika kita pada saat ini. Itulah damai yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menghibur hati kita anak-anaknya. Roh Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim Bapa Surgawi, Roh Tuhan Yesus Kristus, firman yang berkuasa kudus selama-lamanya, dan Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Bapa Surgawi itu, yang telah turun ke tengah-tengah dunia ini selama ini, yang senantiasa menguatkan kita, menghibur kita, yang senantiasa menghibur kita di saat kita lemah, sedih, tidak bersemangat dalam hidup ini, membuat jiwa kita, hati kita menjadi down, menjadi drop down. Marilah panggil nama Tuhan Yesus Kristus itu, sembahlah Dia di dalam dimensi roh dan kebenaran, karena rohnya senantiasa menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita di saat-saat kita terpuruk, di saat-saat kita sedih, di saat-saat kita merintih kesakitan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah menjadi prajurit Kristus yang tangguh di medan peperangan. Jangan hanya berteori saja, tetapi melakukan praktek itu, menjadi prajurit di medan peperangan yang tangguh, yang handal melawan setan iblis, kuasa-kuasa roh-roh dunia ini. Kita injak kepala ular itu, kita injak kepala naga-naga itu, setan semuanya, jenis-jenis setan kita injak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita senantiasa diproses oleh Tuhan menjadi anak-anaknya yang kuat, yang tangguh, tidak cengeng, tidak manja dalam menghadapi segala situasi di tengah-tengah dunia ini. Apalagi ketika kita menghadapi badai masalah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam hubungan pertemanan ataupun saudara, ataupun dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Mari panggil nama Tuhan. Di situ ada kuasa, di situ ada kemenangan, di situ ada otoritas ilahi yang bekerja. Jikalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, maka kuasa Tuhan akan turun menyertai kita. Dan Tuhan sendirilah sebagai jalan keluar yang terbaik bagi setiap permasalahan kita. Seringkali manusia di dalam pikirannya, logikanya, egonya mengambil tindakan yang sangat fatal bagi hidupnya, sehingga dia akan menyesalinya. Ingatlah saudara, bahwa di dunia ini selagi kita masih hidup, hukum tabur tuai, karma itu ada, berlaku dan berlangsung selama kita masih ada nafas di dalam tubuh kita ini. Untuk itu jadilah manusia yang baik, yang terbaik, yang super baik selama kita hidup menjadi manusia. Jagalah tutur kata kita, jagalah karakter tindakan kita, agar kita tidak menyakiti hati sesama kita, baik itu teman kita, pasangan kita, anak-anak kita, ataupun orang di sekeliling kita yang kita tidak kenal. Berperilakulah yang baik, beretikalah yang baik sebagai manusia. Jangan kita manusia hanya dilihat casing kita manusia, tetapi hati kita iblis, hati kita dipenuhi dengan setan, hati kita seperti binatang. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menyesali diri Bapak Ibu jikalau Bapak Ibu berperilaku jahat kepada orang lain sesama kita manusia. Yakinlah bahwa tabur tuai itu ada Bapak Ibu, ya. Jadi mari malam ini, malam puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran.
kita bersekutu dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena roh Tuhan senantiasa berbicara dan membuka tabir-tabir rahasia yang ditutupi oleh dunia ini, yang ditutupi oleh manusia-manusia munafik yang hanya pintarnya berakting saja. Jadi roh kebenaran itu senantiasa membuka mata bagi kita. Semua rahasia-rahasia dunia akan terbuka, Bapak Ibu, melalui dimensi roh dan kebenaran. Untuk itu jadilah saksi